Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sapania dari Universitas Tanjung Pura. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen perubahan perpustakaan. Yang pertama, pengertian manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan merupakan upaya pencapaian tujuan pemanfaatan sumber daya manusia, informasi, sistem, dan sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi, manajemen, peran, dan keahlian. Untuk mencapai tujuan, perlu sumber daya manusia dan non-manusia berupa sumber dana, teknik, fisik, pelengkapan alam, informasi, ide, peraturan, dan teknologi. Sumber daya dikelola melalui proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan yang mampu mengeluarkan produk berupa barang dan jasa. Manajemen perpustakaan pada dasarnya adalah proses pengoptimalan kontribusi manusia, material, anggaran untuk mencapai tujuan perpustakaan. Dalam pengertian lain, manajemen perpustakaan adalah proses pengelolaan perpustakaan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip dan teori-teori manajemen. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, kegiatan manajemen perpustakaan dapat dilaksanakan atau direalisasikan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen perpustakaan merupakan proses pengelolaan dan pengoptimalan sumber daya manusia atau pustakawan dalam rangka mencapai tujuan perpustakaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi dan teori yang ada dalam perpustakaan. Lalu, ketika perpustakaan telah mengembangkan aspek-aspek perpustakaan menjadi lebih modern dan maju dalam hal koleksi dan layanan, maka jumlah kunjungan perpustakaan akan semakin meningkat. 2006 123 Sutarno NS menambahkan bahwa perpustakaan perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan tersulit yang akan dihadapi perpustakaan nantinya, baik dari segi internal maupun segi eksternal, karena dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan penyelenggaraan. Perpustakaan perlu menganalisa faktor-faktor eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang bisa mempengaruhi kunjungan pemustaka ke perpustakaan. Setelah itu, perpustakaan menganalisa sumber daya yang dimiliki perpustakaan sehingga bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan perpustakaan. Kekuatan bersumber dari fasilitas perpustakaan yang maju dan berkembang, sedangkan kelemahan mungkin karena sumber daya manusia tidak sebanding dengan jumlah anggota perpustakaan. Manajemen perubahan perpustakaan pada faktor eksternal yang pertama yaitu ekonomi. Faktor ekonomi mempengaruhi diantaranya besaran rata-rata pendapatan nasional, daya beli masyarakat, inflasi, banyaknya pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Contoh, daya beli masyarakat yang rendah akan buku-buku atau media pengakses informasi membuat masyarakat tetap menggunakan perpustakaan. Pengaruh ekonomi juga berpengaruh pada harga buku-buku yang akan diakuisisikan oleh perpustakaan. Faktor yang kedua, politik. Perpustakaan berada di bawah tanggung jawab dan wewenang pemerintah kabupaten atau kota, sehingga peran politik dan kebijakan pemerintah mempengaruhi kinerja perpustakaan. Contoh, perpustakaan mendapatkan dukungan dari pemerintah, diadakannya renovasi perpustakaan dan partisipasi pemerintah dalam kegiatan perpustakaan. Tenaga kerja perpustakaan pemerintah daerah yang menentukan jumlah calon pegawai negeri yang bisa diduduki jabatan di perpustakaan, sehingga banyak tenaga kerja non-ilmu perpustakaan yang ditempatkan di perpustakaan. Faktor yang ketiga, perkembangan teknologi informasi. Teknologi merupakan langkah terbesar perpustakaan mengubah operasi layanannya. Ketertarikan dan kepuasan pengguna terhadap teknologi dan hal baru, kepercayaan masyarakat terhadap informasi berbasis teknologi, serta kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. Contoh, kemajuan teknologi membuat kemudahan sehingga masyarakat banyak yang beralih pengguna internet dibanding ke perpustakaan. Persepsi masyarakat bahwa semua bisa dicari di internet perlu menjadikan kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam perpustakaan. Perpustakaan dituntut untuk menjadi digital, naik sistemnya, layanan, dan
serta koleksinya. Faktor yang keempat yaitu perkembangan kebutuhan informasi bagi pemustaka. Pemustaka adalah orang yang membutuhkan informasi sehingga mereka menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemustaka dikelompokkan menjadi dua. Satu, pengguna potensial adalah pengguna yang ditargetkan dan seharusnya menjadi pengguna perpustakaan umum. Pengguna potensial adalah warga masyarakat yang tinggal di wilayah perpustakaan berada. Yang kedua, pengguna aktual. Menurut Hermawan dan Zen, dalam Rodin adalah mereka yang telah menggunakan perpustakaan baik pengguna aktual aktif, yaitu pengguna yang secara teratur atau reguler berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan. Contoh, perpustakaan sudah memiliki website, memiliki Facebook dan blog yang dikelola oleh bagian pembinaan. Perpustakaan sudah memiliki hotspot area meskipun kurang optimal. Perpustakaan sudah bisa penulisan koleksi perpustakaan dan memiliki opak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor internal. 1. Sikap petugas. Petugas perpustakaan dapat berperan sebagai pembimbing dan memberikan konsultasi kepada pemakai atau melakukan pendidikan pemakai dan pembinaan serta menanamkan pemahaman tentang pentingnya perpustakaan bagi banyak orang. Contoh, perpustakaan perlu mengembangkan koleksi terbaru sesuai minat masyarakat. Koleksi juga diperbaharui dengan peningkatan informasi yang cepat dan akurat, sehingga perpustakaan perlu adanya pengembangan perpustakaan digital. Perpustakaan digital diharapkan mampu memberikan kepuasan pemustaka dalam mengakses perpustakaan dari dunia maya yang terhalang waktu untuk memanfaatkan perpustakaan secara langsung. Faktor yang kedua, pendidikan sumber daya manusia. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia perpustakaan pada lembaga pendidikan sangat penting dan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambung. Karena perpustakaan merupakan salah satu unsur yang penting dalam menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan, rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan merupakan tiga hal penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Rekrutmen meliputi analisis kebutuhan, seleksi, serta orientasi. Pembinaan sumber daya manusia meliputi pemberian motivasi dan kompensasi, sedangkan pengembangan sumber daya manusia meliputi pendidikan dan pelatihan, promosi jabatan, dan rolling atau perpindahan posisi. Contoh, adanya pendidikan tambahan untuk pemimpin maupun pegawai yang bukan berlatar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Pemimpin perlu memberikan penempatan petugas dan tenaga kerja lainnya sesuai dengan kompetensi dan kemampuan bawahannya. Faktor yang ketiga yaitu anggaran. Anggaran adalah biaya perpustakaan dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan koleksi dan layanan yang memerlukan anggaran setiap tahunnya. Anggaran perpustakaan secara rutin bersumber dari anggaran organisasi induk dan dapat bersumber dari anggaran lain yang sah dan tidak mengikat. Contoh, anggaran yang digunakan untuk membuat perpustakaan digital, alih media koleksi, pemenuhan komputer untuk opak, pengadaan buku yang sesuai dengan perkembangan zaman dan keinginan pemustaka, dan pemenuhan taman baca. Faktor yang keempat yaitu sistem. Sistem informasi dan metode yang ada dalam perpustakaan terus berubah dan meningkat, terutama pada bagian buku-buku yang akan dijadikan pedoman kerja yang telah dilakukan perpustakaan sejak awal. Contoh, penggunaan buku yang awalnya hanya berbasis manual sekarang sudah bisa menjadi basis digital, dapat dipinjam secara online, dan bisa diakses melalui media internet tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Faktor yang kelima yaitu kebijakan pimpinan perpustakaan adalah menjaga keseimbangan layanan kepada pengguna dan merancang layanan dan produk yang sesuai untuk pengguna masa depan. Bencana bagi organisasi karena lingkungan yang dinamis akan menjadikannya tidak relevan. Era modern telah menyaksikan berbagai macam pendekatan manajemen dan semuanya mempunyai tujuan yang sama, untuk memenuhi tujuan organisasi dan memuaskan kebutuhan manusia. Perpustakaan memerlukan pemimpin yang dapat berkomunikasi baik dengan timnya atau dengan masyarakat luar, mampu berinteraksi sosial, mempunyai pengetahuan tentang perpustakaan dan mau berbagi pengetahuan dengan timnya. Keterampilan komunikasi sebagai salah satu tantangan utama dan
keterampilan kepemimpinan yang paling dibutuhkan untuk para pemimpin perpustakaan modern. Contoh, melakukan pelatihan kepemimpinan untuk staf perpustakaan, perlunya regenerasi untuk calon pemimpin perpustakaan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap sikap pemimpin dan pada perpustakaan. Selain itu juga perlu dukungan program studi perpustakaan dalam menciptakan calon pemimpin perpustakaan akademik dengan menambahkan kemampuan manajerial, komunikasi, dan kurikulum mereka. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.